Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hentikan! Kenapa kau selalu mengganggu kesenanganku? Ujar sosok wanita itu. Jangan mengganggu manusia. Ingat, tempat kalian berbeda. Aku tidak peduli. Mereka sudah mengotori tempatku, teriaknya. Bukankah kamu yang menjebak mereka? Apa maksudmu? Aku tahu semuanya. Kembalikan mereka. Tak semudah itu. Baiklah, jika memang kamu suka pemaksaan, ujar sosok lelaki misterius itu. Mereka pun beradu ilmu. Kami yang menyaksikan seperti menonton sebuah film kolosal, melihat dua makhluk bertengkar di udara. Bukankah itu sulit dipercaya? Seakan melihat kekuatan hitam dan putih yang saling menyerang. Sosok lelaki bersorban itu menarik ulurkan tasbih yang berada di tangannya sambil berdoa, lalu mengibaskannya ke sosok wanita itu sampai dia berteriak. Awas, aku akan kembali untuk mengambilnya lagi. Akhirnya sosok wanita itu dan juga kedua makhluk tinggi besar tadi menghilang. Saat melihat mereka sudah benar-benar menghilang, aku langsung menghampiri Zayan dan Hana yang masih terikat di pohon. Kakak, lirih Zayan. Lalu mereka berdua tak sadarkan diri. Dek, bangun dek. Mas, ini kenapa mas? Panikku. Mungkin mereka hanya lelah dek. Sudah, gak apa-apa. Saat ikatan sudah terlepas, kami langsung menidurkan Zayan dan Hana di tanah. Kita harus cepat-cepat kembali sebelum sosok itu kembali lagi, ujar Kek Diman yang tiba-tiba sudah berada di belakang kami. Kakek, dari mana saja? Tanyaku. Namun dia tidak menjawab. Ayo, kita harus segera kembali ke tubuh kita sebelum ada yang melihatnya. Aku baru tersadar bahwa kami saat ini sedang keluar dari tubuh. Lalu mereka berdua bagaimana, Kek? Tidak apa-apa, nanti mereka akan berada di sana juga, serunya. Akhirnya kami membuat lingkaran lagi, lalu memejamkan mata. Dan tidak butuh lama, kami membuka mata dan sudah kembali ke tempat kami bermeditasi tadi, dengan Zayan dan Hana di tengah-tengah kami. Syukurlah. Kek, kita harus membawa mereka kemana yang aman dari sosok tadi? Kita bawa ke rumah saya. Baik, Kek. Dengan sedikit kesusahan, kami mencoba menggendong mereka. Zayan digendong Mas Haikal, sedangkan Hana dibopong olehku dan Jasmine. Dengan tertatih di kegelapan malam, kami berjalan menyusuri jalanan yang lenggang. Susah payah kami berjalan dengan Zayan dan Hana yang tidak sadarkan diri. Akhirnya kami sudah sampai. Kami langsung menjatuhkan badan Hana dan Zayan di balai kayu depan rumah Kek Diman. Rasanya seakan telah terlepas dari beban yang sangat berat. Dan akhirnya sekarang kami bisa bernafas kembali. Kasihan Mas Haikal harus menggendong Zayan yang badannya besar dan tinggi. Untung seimbang dengan badan Mas Haikal yang tak jauh besar. Minum dulu. Kek Diman membawa teko dan juga 3 gelas.
Kami langsung menenggak habis air itu. Dahaga yang sudah dari tadi menunggu airnya terbayarkan. Kek, apa adik saya akan aman berada di sini? Insya Allah aman, karena rumah saya sudah terpagar gaib, jawabnya yang membuatku sedikit tenang. Pagi hari, aku terbangun lebih dulu. Kami semua tak sadar jika kami tertidur di balai. Untung balainya lebar dan besar. Aku melihat Zayan dan juga Hana masih tertidur. Begitu juga dengan Mas Haikal dan Jasmine. Sepertinya mereka masih sangat lelah. Biarlah sebangunnya saja. Lebih baik aku pergi ke air terjun untuk membersihkan diri. Kulihat kakek Diman juga belum ada di luar. Mungkin karena dia masih di dalam rumahnya. Aku melangkah menyusuri jalanan setapak untuk ke air terjun. Memang tidak terlalu jauh dari rumah Kek Diman. Makanya aku berani pergi sendiri. Namun saat aku semakin dekat dengan air terjun, kulihat ada seseorang yang tengah mencuci di sana. Apa aku tak salah lihat? Ini masih sangat pagi. Bahkan matahari saja belum terlihat. Siapa dia? Seorang wanita berkebaya merah. Aku mencoba mengabaikannya. Namun penasaran mengalahkanku. Dengan embun yang masih menyelimuti, aku mencoba untuk mendekati sosok itu. Sampai dia sadar dengan kehadiranku. Lalu beranjak dari duduknya dan berdiri. Aku terpaku di tempat, menunggu dia memperlihatkan wajahnya. Namun, saat dia membalikkan badan, aku seperti tidak asing dengan wajahnya. Kamu, gumamku. Sosok itu pun tersenyum menyeringai ke arahku. Aku seakan terhipnotis olehnya. Bukan menghindar, aku malah semakin mendekatinya. Seperti ada magnet yang menarikku perlahan. Lalu dia turun ke dalam genangan air terjun. Dan aku terus mengikuti langkahnya. Entah kenapa kakiku begitu saja mengikutinya. Tidak bisa kutahan ataupun kutolak. Ada apa ini sebenarnya? Apa makhluk ini mencoba mencelakaiku? Aku ingat betul. Wanita ini, sosok yang semalaman bersama Zayan. Apa dia ingin balas dendam? Ya Allah, Kek Diman, tolong aku. Dalam hatiku, aku hanya terus memanggil nama Kek Diman. Hanya dia yang bisa membantuku saat ini. Perlahan kakiku mulai mengenai air. Ya Tuhan, apa dia akan membawaku tenggelam di sini? Semakin lama, ini semakin dalam. Matanya tidak terlepas dari mataku. Tatapannya tajam dan beringas. Sekarang air sudah sampai ke perutku. Dan apa aku akan mati di sini? Mas Haikal, Mas, tolong Sila. Batinku yang tak mampu mengeluarkan suara. Makin lama semakin dalam. Aku seakan sudah menyentuh dasar air. Air sekarang sudah sampai ke leherku. Aku bahkan sudah kesulitan untuk bernafas. Sebentar lagi aku akan tenggelam. Namun tiba-tiba, buk, tongkat Kek Diman melayang, lalu mengenai wajah sosok wanita ini, yang membuatnya melepaskan pandangannya dariku. Badanku pun kembali normal, seakan hipnotis itu telah hilang. Aku buru-buru berbalik dan menaiki daratan sebelum sosok ini menyadarinya. "Ah, Diman!" teriak murka. Namun aku mengabaikannya dan buru-buru menghampiri daratan. Saat sudah bertatapan dengan Kek Diman, aku disuruh segera pulang ke rumahnya. Katanya Zayan dan Hana sudah sadarkan diri. Aku terbatu-batu karena sesak. Tanpa berlama-lama aku pun pergi dengan badan yang sudah basah kuyup. Selanjutnya aku tak tahu apa yang terjadi antara Kek Diman dan sosok wanita itu. Tapi aku tidak perlu khawatir. Pasti Kek Diman bisa membereskannya. "Ya Allah, Dek, kamu dari mana saja?" tanya Mas Haikal
saat melihat kedatanganku. "Kak, kenapa badan kakak basah kuyup seperti ini?" timpal Jasmine. Pertanyaan terus menghujamiku, tapi aku memilih untuk tak menghiraukannya dan langsung pergi melihat keadaan Zayan dan Hana. "Dek, kamu sudah sadar?" tanyaku saat melihat Zayan dan Hana yang sedang terduduk. Namun ada yang berbeda dengan mereka. Mereka menjadi pendiam, tatapannya bahkan kosong. Ya Allah, ada apa lagi ini? "Mas, sejak bangun mereka langsung kayak gitu, Dek. Gak bisa ditanya," jawab Mas Haikal. "Iya kak, mana pandangannya juga kosong, kayak orang sawan," timpal Jasmine. "Dek, kamu mau apa? Mau minum?" tawarku kepada Zayan dan Hana. Namun mereka tak menggubris sama sekali. "Kayaknya ada yang gak beres. Yang tahu jawabannya hanya kayak Diman," ujarku. "Baiklah, tolong jaga mereka dulu. Aku mau ganti baju." Aku pun masuk ke dalam untuk berganti pakaian karena bajuku basah kuyup. Tak lama aku keluar dan sudah berganti pakaian. Ternyata sudah ada kayak Diman di luar. Tanpa berlama-lama, aku langsung menanyakan bagaimana kondisi Zayan dan Hana. "Kek, ada apa dengan adik saya? Kenapa mereka menjadi seperti itu?" "Jiwanya masih dipegang sosok itu. Maklum jika adikmu seperti ini karena tubuhnya kosong." "Hah? Bagaimana bisa, Kek?" "Tidak ada yang tidak bisa bagi makhluk seperti itu. Dia tidak akan dengan mudah melepaskan orang yang sudah ditandainya." "Lalu kita harus apa, Kek, untuk mengembalikan jiwa adikku ke dalam tubuhnya?" "Sedikit sulit." "Sulit bagaimana, Kek?" "Ya sulit karena kita tidak tahu di mana sosok itu mengurung jiwa kedua anak ini," tungkasnya. "Apa kakek tidak bisa menerawang keberadaan mereka?" Kek Diman malah tertawa mendengar penuturanku. "Saya bukan dukun. Mana bisa saya menerawang. Tapi kakek banyak tahu tentang kami, bahkan sebelum kami menjelaskan," ungkapku. "Itu hanya sebuah kebetulan. Saat kejadian saya berada di tempat yang sama," elaknya. "Lalu sosok pemuda berjubah putih yang menyelamatkan adik-adikku dari sosok itu siapa?" cecarku. "Itu mungkin sosok yang lain yang baik mau menolong kalian." Entahlah. Aku kurang puas dengan jawabannya. Seakan semua yang kayak Diman katakan itu kebohongan. Sungguh ini menjadi misteri. "Kalian jangan coba-coba pergi jauh dari rumah ini, karena pagar goib saya tidak sampai ke air terjun. Jangan sampai kejadian tadi terulang lagi. Mereka bisa kapan saja menculik kalian." Iya kek, iya. "Nanti malam kita coba menjalani meditasi lagi. Siapa tahu terbuka keberadaan jiwa kedua anak ini. Yang saat ini letaknya ada di mana?" "Baik kek." Aku pun memasak bersama Jasmine. Memasak seala kadarnya karena tidak ada beras. Jadi kami hanya merebus ubi dan singkong. Kebetulan tadi Mas Haikal dan juga Kek Diman yang mencarinya. Jika Zayan dan Hana, jangan ditanya. Mereka sekarang seperti mayat hidup, bernafas, namun tak berjiwa. Tapi aku sekarang cukup tenang karena mereka sudah ketemu. Aku kira setelah menemukan Zayan dan Hana, kami bisa pulang. Namun, rupanya tidak semudah itu. Kami harus terjebak di sini dengan masalah yang baru. Tak terasa waktu cepat bergulir. Sekarang sudah memasuki waktu suruh. Sepertinya sebentar lagi akan azan. Sayangnya di sini tidak ada azan. Kami sholat hanya memakai feeling. Makin lama hari semakin gelap. Matahari sudah terbenam sempurna. Akhirnya kami menunaikan sholat. Kek Diman memberikanku mukena yang keadaannya sudah sangat lusuh namun bersih.
Katanya ini peninggalan istrinya dahulu. Karena hanya ada satu. Akhirnya aku dan Jasmine sholat bergantian, sedangkan Mas Haikal dan Kek Diman sudah lebih dulu menunaikan. Setelah kami semua selesai menunaikan sholat, kami berkumpul di balai. Kek Diman akan segera memulai meditasinya untuk menerawang keberadaan jiwa adikku. Semoga saja membuahkan hasil. Namun belum apa-apa, kami dikejutkan dengan suara keras dari arah belakang rumah Kek Diman. Brak! Suara itu nyaring di keheningan malam. Kek Diman dan Mas Haikal pun berbondong-bondong pergi ke belakang, sedangkan aku dan Jasmine dilarang ikut. Suara apa itu? Mengapa sangat keras? Tak lama Mas Haikal dan Kek Diman kembali. Ada apa, Mas? Gak tahu. Pas kita hampir gak ada apa-apa kok. Sepertinya itu suruhan. Suruhan dari sosok wanita itu. Hanya saja gagal masuk karena rumah ini sudah dipagari, ujar Kek Diman. Kita harus lebih hati-hati menjaga Nak Zayan dan Nak Hana. Sosok itu masih berusaha mengambilnya, timpalnya lagi. Malam ini kita nggak usah tidur aja ya, buat nungguin Hana dan Zayan. Jujur aku takut sosok itu kembali menculik mereka. Iya dek. Iya kak. Kalau kakek nggak apa-apa tidur saja. Kami sudah banyak merepotkan kakek. Kami bisa kalau hanya menjaga adik-adik kami, ucapku kepada Kek Diman. Ya sudah, kita mulai meditasinya ya. Takutnya jika jiwa anak-anak ini terlalu lama di luar tubuhnya, akan membahayakan mereka, bahkan bisa merenggut nyawanya. Baik Kek, mari kita mulai. Kami pun membuat lingkaran seperti semalam. Dengan Zayan dan Hana di hadapan kami kembali disuruh memejamkan mata lalu fokus untuk berdoa. Kek Diman memimpin meditasi. Doa-doanya hanya terdengar gumaman, saking pelannya. Hawa dingin seperti biasa membuatku menggigil dan membuat tengkuku meremang. Di kota mana ada sedingin ini? Yang ada gerah dan gersang, tapi tidak sedingin ini juga. Dahan pohon yang terkena angin saling bergesekan dan menimbulkan bunyi nyaring, menambah kesan horor tempat ini. Bahkan aku tidak tahu sebenarnya Kek Diman itu manusia atau bukan. Semakin lama kami semakin masuk ke dalam meditasi ini, sampai akhirnya kami berada di suatu tempat. Dan itu artinya kami sudah keluar dari tubuh kami. Mataku membelalak saat melihat pemandangan yang aku lihat ini. Ini seperti semacam kerajaan bukan hutan. Di mana lagi kita sebenarnya? Kenapa selalu di luar nalar seperti ini yang kulihat? Ayo kita masuk, tapi jangan menimbulkan suara. Di sana banyak penjaganya, ujar Kek Diman sambil menuju ke arah gerbang dan pintu masuk. Kami pun berjalan mengikuti langkah Kek Diman dengan berhati-hati. Takut jika menimbulkan suara. Masalahnya banyak penjaga di sini. Kami menyusup ke area samping jalan, karena tidak mungkin jika jalan pintu utama. Saat sudah sampai di pintu samping, Kek Diman mencoba membukanya, namun terkunci dari dalam. Mas Haikal mencoba membantu Kek Diman membuka pintu dengan cara mendobrak. Tapi sialnya, ini akan menimbulkan suara yang keras. Kami harus mengalihkan perhatian para pengawal di sini. Kalian pergilah, alihkan perhatian mereka. Pergi ke arah sana. Niscaya nanti kalian akan balik lagi ke sini, suruh Kek Diman kepadaku dan Jasmine sambil menunjuk ke arah barat. Rahangku mengeras. Begitupun dengan Jasmine yang wajahnya sangat pucat. Pasti dia sangat ketakutan. Apa ini aman, Kek? Percaya sama saya, pergilah, perintahnya. Aku dan Jasmine pun memberanikan diri untuk menampakkan diri ke hadapan para pengawal itu. Sedangkan Kek Diman dan Mas Haikal mencoba membuka pintu. Aku dan Jasmine berjalan di hadapan mereka, layaknya tak tahu apa-apa. Padahal jantung kami serasa akan copot. Hei,
"Hei, siapa kalian?" tegur para pengawal itu saat kami sudah berada tepat di hadapan mereka. "Ayo kak, lari!" tarik Jasmine. Akhirnya kami mencoba lari ke arah barat sesuai perintah Kek Diman. Para pasukan pengawal itu berbondong-bondong mengejar kami. Aku yang panik beberapa kali tersandung. Untung ada Jasmine yang setia membantuku. "Tunggu, jangan kabur kalian!" pekik para pengawal itu. Kami tidak menggubris, melainkan terus masuk ke dalam hutan. Walau nafas sudah terengah-engah, kami tidak mungkin untuk berhenti. Para pengawal itu sudah semakin dekat. Tiba-tiba saja di hadapan kami berdiri sosok wanita. Dan ya, wanita yang kemarin mau mencelakaiku. Dia berdandan layaknya seorang putri dengan pakaian yang mewah, cantik dan juga manis. Namun sayang, dia jahat. "Mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa lari dari sini," seringainya. "Kami sekarang sudah dikepung." "Kak, gimana ini?" bisik Jasmine. "Jangan panik, pasti kita bisa." "Pengawal, tangkap mereka," perintah sosok wanita itu kepada suruhannya saat mereka akan menyerbu kami. Dengan sigap, kami langsung menunduk dan mencari celah untuk keluar dari kepungan mereka. Tentu saja ini gampang, karena badan mereka tidak sepadan dengan kami. Badan mereka tinggi besar layaknya raksasa. Dengan mudah kami bisa menyelinap. Setelah kami berhasil keluar dari kepungan mereka, kami langsung berlari lebih jauh ke arah barat, sampai terdapat cahaya putih di depan kami. Karena mereka semakin mendekat dan sudah menyadari kami kabur, akhirnya kami masuk ke dalam cahaya itu. Setelah kami masuk, cahaya itu pun menghilang serta membawa kami. Kami seakan berada di lorong yang sangat panjang. Sampai akhirnya kami keluar dari cahaya itu dan tiba-tiba sudah berada di depan pintu samping kerajaan yang tadi. Dan sudah ada Kek Diman serta Mas Haikal di sana. "Ayo, cepat kita masuk," titah Kek Diman. Walau kepalaku masih pusing karena kejadian barusan dan badanku yang masih bergetar, aku abaikan saja dan langsung mengikuti langkah Kek Diman. Kami mengendap-endap masuk ke dalam, dan ternyata kami masuk ke dapur istana. Dan di sini banyak mayit yang tengah sibuk bekerja. Kami pun menghentikan langkah dan bersembunyi saat satu mayit berjalan ke arah kami. Spontan kami menutup mulut, takut jika menimbulkan suara. Jangan tanya jantung, jelas sudah tidak aman. Bahkan saat ini aku tengah menahan kencing. Setelah mayit itu berlalu, kami pun akhirnya bisa bernafas lega. Dia hanya lewat rupanya. Kukira mereka mengetahui keberadaan kami. "Kek, bagaimana cara mengalihkan perhatian mereka?" Kek Diman terlihat berpikir sejenak. Lalu Kek Diman melempar tongkatnya ke arah pintu samping, pintu yang membawa kami masuk ke sini. Karena suara gaduh yang timbul dari lemparan itu, para mayit pun berbondong-bondong menghampiri pintu dengan melewati kami yang berjongkok di belakang lemari pendek. Setelah mereka keluar dari pintu samping, kami pun langsung bergegas masuk ke dalam. Pandangan kami terarah ke tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Kami pun melangkah ke tangga itu. Tangganya sangat gelap dan juga kumel. Aku hanya takut tiba-tiba kami tergelincir dan habislah. Kami pun tidak membawa pencahayaan apapun karena di sini masih siang. Namun saat sudah masuk ke sini semuanya menjadi gelap. Kami menuruni tangga dengan sangat hati-hati. Semoga saja jiwa saya dan Hana dikurung di bawah tanah ini sehingga kami bisa langsung mengambilnya. Saat sudah berada di bawah, kami mengedarkan pandangan gelap. Kami tidak bisa melihat apapun. Namun tidak lama cahaya masuk menyinari entah berasal dari mana. Saat ruangan sudah terang, kami lihat banyak penjara yang disediakan di sini. Banyak juga ruangan-ruangan kosong. Penjara di sini semuanya kosong. Aku mengelilingi ruangan namun tidak mendapatkan apapun dari pencarian kami. Sungguh,
Aku sangat lemas karena tidak membuahkan hasil. Jika bukan di sini, artinya di ruangan yang lain. Tapi jika tidak ada juga, artinya bukan di tempat ini. Kek, bagaimana ini? Kita tidak menemukan apapun di sini. Sepertinya sosok itu sudah mengetahui kedatangan kita, lalu menyembunyikan jiwa kedua anak itu. Aku pun menceritakan tentang pertemuan aku dan sosok tadi saat kami di hutan. Benar saja, dia sudah mengetahuinya karena melihat kalian, tutur Kek Diman. Lalu bagaimana, Kek? Sepertinya kita harus segera keluar dari sini sebelum terlambat. Pasti sosok itu sedang mengintai kita. Lalu bagaimana dengan jiwa Zayan dan Hana, Kek? Itu biarkan kita pikirkan lagi nanti. Yang terpenting kita harus bisa keluar dulu dari sini. Baik, Kek. Kami pun pergi ke asal tangga. Namun kami tertegun karena tak mendapati tangga itu. Bukankah ini aneh? Atau ini sebuah jebakan? Kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Pekik seseorang menggelegar, namun tanpa sosok. Bagaimana ini, Kek? Kita terjebak, jawabnya. Ternyata berurusan dengan makhluk halus. Tidak semudah yang dibayangkan. Bukannya masalah selesai, malah bertambah banyak. Ibu, ayah, bantu Sila untuk keluar dari sini. Kita masih bisa keluar dari sini karena hanya jiwa kita yang di sini, tidak dengan raga kita, ujar Kek Diman. Dan aku pun hampir melupakan bahwa sekarang kami berada di luar raga kami. Baik, kita membuat lingkaran sekarang, titah Kek Diman. Kami pun langsung membuat lingkaran dan mulai meditasi. Lega sekali rasanya karena tidak jadi terjebak di sini. Walau kami pulang tanpa membawa jiwa Zayan dan Hana. Tidak lama kami semakin masuk dalam meditasi ini, sampai akhirnya gelap dan kami pun tersadar. Saat pertama kali membuka mata, aku terkejut karena sekarang di sini sudah pagi. Bukankah kami berangkat malam, bahkan sebelum Isya? Dan kami rasa juga kami tidak lama di dunia itu. Tapi di dunia nyata kami sudah semalaman meninggalkan raga kami. Rasanya aku akan gila jika terus seperti ini. Pegal pun kami rasakan. Bagaimana tidak, kami semalaman terduduk seperti ini. Akhirnya kami selonjoran terlebih dahulu. Melihat Zayan dan Hana masih tetap sama seperti mayat hidup. Tatapannya kosong dan tanpa ekspresi. Mas, antar adek mau kencing, ajakku. Tidak perlu ke air terjun, bahaya. Di belakang rumah saya sudah ada kamar mandi. Di sana saja, tungkas Kek Diman. Kamar mandi? Bahkan aku tidak tahu sama sekali di sini ada kamar mandi. Jika tahu, aku kemarin tidak akan ke air terjun untuk bersih-bersih. Kami pun bergegas ke belakang rumah dengan perasaan yang masih heran. Mas, sejak kapan di sini ada kamar mandi? Aku juga nggak tahu, Dek. Bahkan semalaman saja waktu aku kesini bersama Kek Diman, aku nggak lihat keberadaan kamar mandi, jawab Mas Haikal. Ya sudahlah, Mas, aku sudah tak tahan. Tolong tunggu di sini ya. Iya. Aku pun masuk ke dalam kamar mandi yang sederhana ini, yang pinggir-pinggirannya hanya ditutupi karung, dan juga kamar mandinya hanya dialasi bebatuan besar. Namun sumber mata airnya langsung dari gunung. Setelah selesai menuntaskan panggilan alam, aku pun bersih-bersih lalu keluar. Mas, kayaknya kita harus kembali dulu ke mobil deh, untuk ngambil baju sama yang lainnya. Iya, Dek, Mas juga berpikir seperti itu. Coba nanti kita minta izin sama Kek Diman. Apa akan diizinkan, Mas? Belum tahu juga, tapi kita coba dulu saja. Kami pun kembali ke depan. Jasmine sudah meringkuk tertidur di balai. Pasti dia sangat kecapean. Kasihan Jasmine, masih remaja tapi harus ikut pusing memikirkan masalah ini. Untung dia tidak banyak mengeluh dan bukan tipe anak yang manja juga.
Kalian tidurlah dulu. Biar saya yang menjaga Nak Zayan dan Hana. Tapi bagaimana dengan kakek? Apa kakek tidak lelah? Tanyaku. Nanti kita bisa gantian, ujarnya. Aku dan Mas Haikal pun ikut tertidur di samping Jasmine. Karena memang kami sangat mengantuk dan juga pegal-pegal. Matahari beranjak naik. Kami yang tertidur di luar terpaksa bangun karena silau. Entah kami bangun jam berapa, tapi badanku sudah sedikit lebih baik sekarang. Aku mengindarkan pandangan. Semuanya ada, aman. Aku langsung menghampiri Kek Diman yang tengah mencangkul di samping rumahnya. Sepertinya beliau akan menanam sesuatu. Kek, istirahatlah dulu. Kakek juga pasti lelah, suruhku. Tidak apa-apa nak, nanggung, ucapnya berseri. Senyumannya memang tak pernah luntur dari wajah rentanya. Aku sudah menganggapnya seperti kakekku sendiri, karena aku sudah tidak mempunyai kakek dari ibu ataupun ayah. Semuanya sudah berpulang ke pangkuan Allah. Mendapat sosok kakek seperti beliau di sini, seperti menemukan kembali sosok kakekku. Aku pun kembali ke Bali, karena kami bisa menghabiskan seharian di Bali. Jarang di dalam rumah, karena rumah dan balai lebih besar balainya. Saat aku kembali ke balai, aku tak melihat keberadaan Jasmine. Kemana anak itu? Apa mungkin dia di kamar mandi? Aku pun langsung bergegas ke sana. Namun ternyata kamar mandi kosong, tidak ada siapapun. Saat aku kembali, aku melihat Jasmine baru turun dari atas. Karena posisi rumah Kek Diman berada di bawah dataran tinggi, sedangkan hutan berada di atas. Dek, kamu dari mana? Tanyaku, karena ini juga bukan arah dari air terjun. Itu kak, tadi Jasmine nyari angin. Ketemu sama temen, ucapnya dengan polos. Temen? Iya kak, dia perempuan seusia Jasmine, cantik dan baik, namanya Mita. Jangan ngawur kamu dek, di hutan seperti ini masa ada orang lain. Tapi bener kok kak, dia baik. Buktinya aku tidak diapa-apakan, malah barusan dianterin juga ke sini. Ya sudahlah, mungkin kamu capek jadi ngawur, seruku yang masih tak percaya. Ih kakak, masa nggak percaya? Nanti kalau dia kesini lagi aku kenalin ya. Iya, kalau memang dia manusia bawa aja ke sini, tantangku. Nanti sore katanya dia mau berkunjung. Wah, Jasmine kayaknya makin ngawur. Akhirnya aku tak menimpalinya lagi dan langsung menggandengnya ke balai. Semenjak katanya dia bertemu dengan temannya itu, dia jadi berseri-seri. Katanya senang karena mempunyai teman di sini. Jadi dia tidak kesepian lagi. Entah halusinasi atau memang nyata. Sepertinya aku harus menyelidikinya. Takutnya malah marah bahaya yang mengancam Jasmine. Sore hari, aku mengambil air panas yang sudah direbus oleh Mas Haikal di tungku, lalu mencampurnya dengan air dingin. Aku akan membersihkan badan Zayan dan Hana. Setelah dilap, Zayan dan Hana pun tertidur. Mereka masih tidak bisa diajak berbicara. Namun begitu mereka tetap diberi makan dan minum, agar badannya tak ikutan melemah. Aku sangat mengkhawatirkan jiwa Zayan dan Hana. Takut jika semakin lama akan membahayakan nyawa mereka. Entah sudah berapa lama kami di sini. Yang jelas kami sudah melewati siang dan malam, lebih dari 7 hari. Mendekati maghrib, seperti biasa, kami akan berkumpul untuk menunggu sholat maghrib. Jika sudah petang, lampu obor akan dinyalakan di depan gubuk Kek Diman, karena hanya dari oborlah ada pencahayaan. Ponsel kami sudah menjadi sampah di dalam mobil yang kami tinggalkan. Tidak manfaat juga dibawa, karena tidak bisa dipakai. Tadi kami sudah meminta izin kepada Kek Diman untuk kembali dulu ke mobil, namun ditolak mentah-mentah. Alasannya berbahaya. Kami pun enggan melawan, karena memang nyawa kami sedang berada di ujung tanduk. Padahal tadinya kami hanya ingin melihat mobil, apakah masih aman di tempatnya semula, dan juga ingin membawa pakaian.
Aku malah ditawari pakaian kebaya. Katanya kebaya itu peninggalan istri si kakek. Tapi mau tidak mau harus aku dan Jasmine kenakan, karena memang tak ada lagi gantinya. Sambil menunggu baju yang kami cuci kering. Kak, aku mau ke atas dulu ya sebentar. Barusan Mita menampakkan dirinya. Kayaknya dia udah ada di atas nungguin aku, ujar Jasmine yang membuatku bertepuk jidat. Jangan aneh deh, dari tadi gak ada siapa-siapa, tungkasku. Biarkan dia pergi, tidak apa-apa, seru Kek Diman. Tapi Kek, ucapku terhenti kala si kakek menimpali lagi. Tidak apa-apa. Baiklah, jangan lama-lama. Ingat, mau maghrib ini. Iya Kak. Kek, sebenarnya siapa Mita yang dimaksud adik saya? Tanya aku karena penasaran. Dia hanya datang untuk menemani adik kamu. Tidak berbahaya. Sengaja saya undang, ujar Kek Diman. Aku dan Mas Haikal saling tatap, supaya anak Jasmine tidak merasa kesepian dan jiwanya juga tak ikut terguncang. Timpalnya lagi. Memang benar, seusia Jasmine, dia masih butuh teman main. Tapi bukan berarti manusia misterius seperti itu juga. Tapi apa dia manusia Kek? Dia baik. Dia sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri dari awal dia datang ke sini. Jawabannya tak sesuai dengan yang aku tanyakan. Namun aku juga tidak berani bertanya lebih banyak, karena saat ini yang aku percayai hanyalah Kek Diman. Oke, kita beralih ke sudut pandang Jasmine. Mita, kita mau main kemana sekarang? Tanyaku antusias. Kita main ke rumahku yuk, mau nggak? Rumahnya di mana? Jauh nggak? Tidak, itu rumahku. Tunjuknya tak jauh dari tempat kami berada sekarang. Sejak kapan ada gubuk di sana? Perasaan hanya ada rumah Kek Diman di sini. Ya udah yuk. Maaf ya, rumahku hanya gubuk. Ini juga Kek Diman yang buatin. Dia baik banget. Kamu sudah lama kenal sama Kek Diman? Tidak, baru 10 tahun ini. Dulunya aku seperti kamu, ya tersesat. Namun sayangnya aku tidak kembali kepada keluargaku. Dan sejak itulah Kek Diman yang merawatku. Oh, seperti itu. Tapi tidak mustahil jika kamu ingin keluar dari sini. Kamu bisa ikut aku dan kakakku nanti kembali ke kota. Tidak, tidak Jasmine, kita berbeda. Aku tak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai kapanpun. Tutur Mita dan wajahnya mendadak sendu. Apa aku salah bicara? Niatku baik hanya ingin mengajaknya pulang. Kok kamu sedih? Maaf ya jika ucapanku menyinggung kamu. Tidak apa-apa kok. Mending kita main ayunan yuk. Boleh? Aku dan Mita pun menghabiskan waktu dengan bermain ayunan di depan gubuknya. Ayunannya dari kayu dan tali tambang. Aku menikmati setiap obrolannya. Aku senang mengenalnya di sini. Walaupun aku masih heran, sejak kapan dia ada di sini? Kamu kok baru temui aku, Mit? Dari kemarin kamu kemana saja? Tanyaku di sela-sela kami berayunan. Aku datang jika dipanggil saja, senyumnya. Apa Kek Diman yang memanggil kamu? Iya. Mit, apa kamu gak mau ikut aku ke kota? Jika aku sudah bisa keluar dari sini, aku pasti sangat merindukan kamu. Mending kamu ikut saja, dan kita masih bisa berteman bahkan sekolah. Nanti kita sekolah bareng. Aku masih membujuknya. Namun Mita hanya tersenyum manis. Dia cantik, kulitnya putih, rambutnya digapang dua dan memakai dress selutut warna putih, khas anak remaja zaman dahulu kala. Nanti kamu akan tahu jawabannya kenapa aku gak bisa ikut kamu. Ah, Mita, kenapa sih harus kasih teka-teki? Jelaskan saja, kenapa kamu gak bisa ikut aku ke kota? Paksaku. Nanti jika sudah waktunya, kamu akan tahu sendiri. Dia mencoba meyakinkanku, dan akhirnya aku pun menyerah. Sudah mau maghrib,
Ayo aku antar pulang, ajaknya. Baiklah, tapi kamu ikut aku ya. Aku kenalin sama kakakku. Maaf ya, aku nggak bisa untuk sekarang. Nanti jika kakek sudah mengizinkan, baru aku akan turun ke bawah. Ya sudah deh, nanti aku akan meminta izin kepada Kek Diman supaya kamu bisa ikut ke rumah Kek Diman. Ya sudah, sana turun, ujarnya sambil tersenyum simpul. Besok kita main lagi ya, ujarku sebelum turun. Mita lalu mengangguk. Aku pun langsung turun ke gubuk milik Kek Diman. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.